warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan membahas materi tentang mendirikan usaha jasa arsitektur. Saya share materinya dulu ya. Sudah muncul belum? Sudah muncul ya? Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kalau nanti Anda sudah jadi arsitek, ya, kemudian Anda ingin mendirikan usaha jasa arsitektur, ya, biasanya bentuknya adalah konsultan, ya, jasa usaha konsultan. Ya. Nah, kalau menurut nomor 2 tahun 2017 ya tentang jasa konstruksi, ya, saya belum membaca yang Undang-Undang Cipta Kerja ya, karena kalau menurut keterangannya ini sudah dirubah di Undang Cipta Kerja ya. Nanti coba saya akan pahami lebih detail tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Kita masih menggunakan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi ya. Jenis usaha jasa konstruksi itu ada 3 ya. Jadi usaha jasa konsultan, konstruksi, usaha pekerjaan konstruksi. Kalau yang A ini kita sebut dengan konsultan, yang B ini kita sebut biasanya dengan kontraktor ya. Kemudian ada usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi. Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah konstruksi terintegrasi itu biasanya yang konstruksinya itu meliputi berbagai hal, tidak hanya sekedar bangunan saja ya, karena kalau kita bicara tentang konstruksi itu ada bangunan gedung, ada bangunan air, ada jalan. Nah, kalau yang terintegrasi, konstruksi terintegrasi itu meliputi semuanya ya. Ya, layanan usaha jasa konsultansi ya, kita masuk ke khusus tentang konsultan ya, itu ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Yang umum itu bentuk pelayanannya adalah dalam bentuk pengkajian ya. Kemudian bisa perencanaan, bisa perancangan. Pengkajian itu apa? Pengkajian itu biasanya pekerjaannya adalah dalam bentuk pekerjaan studi ya. Kemudian kalau perancangan ini yang menjadi ranah kita biasanya kaitannya dengan bangunan ya. Kemudian kalau perencanaan biasanya itu kaitannya dengan kawasan ya. Kemudian yang D itu pengawasan ya. Jadi kalau Anda punya jasa konsultansi nanti ya ada pekerjaan pengawasan. Bentuk pekerjaannya adalah Anda mengawasi pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan. Kemudian yang kelima itu manajemen penyelenggaraan konstruksi atau kita biasa menyebutnya dengan manajemen konstruksi ya. Nah, kemudian kalau tadi bersifat umum, ada yang bersifat spesialis. Yang bersifat spesialis, yang sifatnya spesialis itu bentuknya adalah bisa survei. Jadi Anda bisa menyediakan layanan survei. Kemudian Anda bisa juga menyediakan layanan pengujian teknis ya atau analisis. Itu bentuk layanan jasa konsultansi ya. Kemudian bentuk usahanya sendiri ya. Ini dulu pernah kita bahas ya, adalah orang perseorangan atau berbentuk badan usaha ya. Nah, badan usaha sendiri adalah pemahamannya ya, usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha. Bentuknya apa? Bentuknya badan usaha yang berbadan hukum itu bentuknya bisa PT, bisa yayasan, bisa koperasi, bisa BUMN atau BUMD. Ya. Nah, kemudian pengertian usaha atau badan usaha tidak berbadan hukum adalah organisasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya
tidak memisahkan antara harta pribadi dengan aset perusahaan ya. Nah, adapun badan usaha yang tidak berbadan hukum itu bentuknya itu bisa CV, bisa firma, bisa persekutuan perdata. Nah, sedangkan kualifikasi badan usahanya ya, jadi kalau nggak keliru dulu juga sudah pernah kita bahas pentas ya pada saat kita bicara tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Kualifikasinya ada yang kecil, menengah, dan besar. Ya. Nah, setelah Anda punya gambaran tadi, ya, misalnya Anda ingin mendirikan perusahaan, ya, Anda ingin memilih kualifikasinya apa? Biasanya kalau mendirikan baru, dimulai dulu dengan yang kecil, yang A, ya, kualifikasinya yang kecil dulu. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan kualifikasi kecil? Ya, nanti di belakang ada pemahamannya, ada uraiannya. Nah, kita sampai ke administrasi mendirikan konsultan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 syarat ya, yaitu Anda harus punya NPWP, harus ada akte pendirian perusahaan, yang itu nanti Anda harus ke notaris, ada bikin akte. Kemudian ada surat izin tempat usaha, ini biasanya ngurusnya di Pemda. Kemudian yang keempat, memiliki SKA. Ya. Ini mungkin sekarang yang sebutannya STR itu. SKA kalau dulu yang mengeluarkan LPJK, sekarang yang mengeluarkan IAI. SKA tata caranya seperti apa Anda lihat di websitenya IAI, ada caranya. Kemudian Anda juga harus punya SPU. Ini kemarin sudah kita bahas apa SPU ya. Kemudian yang berikutnya membuat surat izin usaha jasa konstruksi SUJK. Ya. Itu syarat-syarat untuk mendirikan konsultan. Syarat artinya itu ini yang dokumen penting yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan atau badan konstruksi ya. Tadi sampai apa tadi ya? Halo, 12 ya. Oh ini SPU ya. Sertifikat sertifikat badan usaha ya. Ini dulu sudah pernah kita bahas ya di Undang-Undang Nomor 17 ini ada ini di LPJK ya. Nah, dasar hukum sertifikat badan usaha ini adalah ada 1 dan 2 ada AB ini. Ini kita dulu pernah bahas pada saat kita bicara tentang Undang-Undang Jasa Konstruksi ya. Apa itu SPU ya.
Nah, untuk perusahaan jasa perencana konstruksi dan jasa pengawas konstruksi diatur dalam peraturan PJK nomor 12A tahun 2008. Silakan nanti Anda cari peraturannya itu ya. Nah, jenis-jenis SBU itu macam-macam. Ada SBU pengawasan, ada SBU bangunan gedung, instalasi elektrikal, konsultansi lainnya, ya, sampai ada berapa ini banyak sekali SBU-nya. Nah, pada saat Anda mengajukan SBU, nanti Anda tinggal pilih Anda mau mengambil SBU yang mana. Apa pengawasan, ya, apa perencanaan penataan ruang, atau pengawasan penataan ruang, ya, ya. Anda tinggal pilih SBU-nya, Anda mau pilih yang mana. Nah, perlu diingat bahwa untuk mengajukan SBU ini ada syaratnya. Syaratnya tentunya seperti yang sudah kita bahas kemarin ya di Undang-Undang Jasa Konstruksi. Ya. Nah, kita sampai ke kualifikasi perusahaan. Ya, perusahaan dinilai tahap kualifikasinya berdasarkan ini. Untuk menilai perusahaan, ya, apakah dimasukkan ke kecil, menengah, besar. Dasarnya ini, ya, ABC ini, nilai kekayaan atau modal setor, ya, kemudian pengalaman pekerjaan, pengalaman mengerjakan proyek, sama tenaga ahli perusahaan. Ya, nanti setelah dinilai kemudian akan dikeluarkan kualifikasinya apakah kecil, menengah, atau besar. Ya. Nah, ini kualifikasinya, ini pembagian kualifikasi kecil, K1 dan K2, kualifikasi menengah, M1 dan M2, dan kualifikasi besar. Nah, ini ada persyaratan penetapan kualifikasi usaha jasa perencana dan pengawas. Ya. Jadi untuk yang perorangan, ya tadi kan di awal sudah kita bahas bahwa usaha itu bisa perorangan atau bisa badan hukum. Nah, kalau ke perorangan syaratnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Punya kekayaan bersih, punya pengalaman, jumlah dan kualitas tenaga ahli. Ya. Kalau perorangan kan berarti tenaga ahlinya sendiri. Ya. Mungkin ada penanggung jawab klasifikasi, penanggung jawab teknik, ya, penanggung jawab badan usaha. Ya, kalau di perorangan ini tidak diwajibkan yang penanggung jawab badan usaha ini, karena kalau perorangan bentuknya kan bukan badan usaha. Ya. Kalau penanggung jawab klasifikasi karena orangnya satu, ya orangnya sama. Makanya di sini tidak disebutkan tidak dipersyaratkan, tidak dipersyaratkan, tidak dipersyaratkan. Yang dipersyaratkan itu hanya ini saja, ABC. Itu untuk yang perorangan. Nah, kemudian kita masuk ke yang berbadan usaha. Yang bentuknya badan usaha, kalau kualifikasi usahanya kecil, itu tadi ada K1, ada K2. Ini syaratnya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 syarat. Ya. Kekayaan bersih 50 juta. Ya. Nah, karena ini kecil, pengalaman tidak dipersyaratkan. Ya. Kemudian ada jumlah tenaga ahli, ada penanggung jawab klasifikasi untuk setiap kualifikasi, ya. Ya. Klasifikasi untuk setiap klasifikasi, ya, memiliki PJK, itu penanggung jawab, hanya itu sebentar tadi, penanggung jawab klasifikasi, ya, sampai ke yang terakhir ada penanggung jawab, ya, usaha, badan usaha, ya, penanggung jawab badan usaha, penanggung jawab teknik. Ya. Nah, ini kemampuannya dalam menangani pekerjaan, ya, itu hanya boleh menangani sampai 500 juta ke bawah. Ya. Kalau yang usaha yang tadi klasifikasinya kecil, ya, K1, ya, dia hanya boleh menangani pekerjaan yang nilainya hanya sampai 500 juta. Ya. Kemudian yang K2, ya, kalau tadi K1 kekayaan bersih 50 juta, yang kedua kekayaan bersihnya
100 juta. Ya. Ini ada pengalaman, ya, ada jumlah dan kualifikasi tenaga ahli yang hampir sama seperti yang K1 ini. Nah, kita fokus pada kemampuan pekerjaannya. Dia untuk yang K2 itu boleh menangani pekerjaan sampai nilainya 750 juta. Ya. Nah, jumlah klasifikasinya maksimum 6 klasifikasi. Kemudian kita sampai ke yang menengah. Menengah tadi dibagi dua, ada menengah 1, ada menengah 2. Ya. Yang menengah 1 kekayaan bersihnya ya paling sedikit 150 juta. Ya. Kemudian syarat-syarat yang lain itu hampir sama, ya. Hanya di sini lebih detail ya. Nanti silakan Anda baca sendiri ya. Nah, kemampuan untuk menangani pekerjaan ya, itu dibatasi sampai dengan nilai 1,5 miliar. Kalau tadi K1 itu 500, K2 750, M1 1,5 miliar. Ya. Yang M2 ya, kita sampai ke M2, kekayaan bersih syaratnya itu sampai 300 juta. Ya. Harus ada pengalaman, harus jumlah dan kualifikasi tenaga ahli ya, harus memenuhi syarat ya. Ini hampir sama, hanya bedanya ada di jumlah ya, M1 dan M2 ya. Kita fokus ke kemampuan untuk menangani pekerjaan ya. Nilai pekerjaan yang boleh ditangani sampai batas 2,5 M. Kalau tadi yang M1 1,5 M, nah ini yang M2 itu 2,5 M ya. Kemudian kita sampai yang ke klasifikasi usaha besar. Kekayaan bersih paling sedikit 500 juta ya. Harus punya pengalaman, harus punya tenaga ahli ya. Harus ada PJK-nya, harus ada PJT-nya, dan harus ada PJBU-nya ya. Nah, kemampuan menangani pekerjaan ya, ini tidak terhingga, tidak terbatas. Kalau yang besar ya boleh di atas, kalau tadi yang M2 itu sampai M2 sampai 2,5 miliar ya. M1 1,5, M2 2,5. Kalau yang besar tidak terbatas. Ya. Artinya di atas 2,5 M ya. Itu pekerjaan yang nilai pekerjaan yang bisa ditangani. Ya. Kalau Anda punya perusahaan yang kualifikasinya besar ya. Nah, kita sampai ke ini juga dulu sebetulnya sudah kita bahas ya, syarat dokumen pengajuan SPU. Itu ada akta pendirian perusahaan, ada surat keputusan pengesahan Menteri Hukum dan HAM yang bentuknya PT, perseroan terbatas. Kalau yang bentuknya CV itu tidak perlu. Dikhususkan untuk menengah dan besar. Yang kecil tidak perlu. Kemudian ada pengesahan pengadilan, ada fotokopi situ, surat izin tempat usaha, ini biasanya Pemda yang mengeluarkan, ada NPWP, ada fotokopi KTP. Ya. Kemudian ini masih lanjutan dari syarat yang tadi, untuk syarat untuk dokumen SPU ya, ada surat pernyataan bukan pegawai negeri sipil. Jadi kalau yang PNS atau sekarang sebutannya ASN itu tidak boleh masuk ke pengurus perusahaan. Pas foto, melengkapi formulir permohonan. Nah, ini yang J itu neraca audit akuntan publik. Ya, jadi ini harus ada audit dari akuntan publik. Kemudian ada lampiran sertifikat ISO kalau ada ya. Lunasi biaya administrasi dalam pembuatan sertifikat badan usaha yang dibayarkan di awal ya. Sudah terdaftar sebagai anggota Kadin, ini sebenarnya hanya tambahan saja ya. Tidak masuk ke Kadin juga boleh ya. Kemudian ada surat izin usaha jasa konstruksi. Tadi kan ini syarat untuk mendirikan konsultan ini ya. Nah, surat izin usaha jasa konstruksi itu adalah surat bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan konstruksi baik di lingkungan pemerintah, BUMN maupun non pemerintah. Nah, SUJK wajib
dimiliki oleh perusahaan konstruksi dalam mengikuti tender. Jadi kalau Anda ingin ikut lelang SUJK ini wajib Anda punya SIUJK. Ya. Nah, surat izin usaha jasa konstruksi merupakan izin usaha yang dikeluarkan pemerintah daerah, ya. Yang mengeluarkan biasanya memang Pemda, biasanya Pemda yang mengeluarkan, yang dikeluarkan kepada perusahaan, yang diberikan kepada perusahaan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi, baik sebagai perencana, sebagai pelaksana atau kontraktor, atau sebagai pengawas. Ya. Nah, berdasarkan klasifikasi usaha jasa konstruksi di Indonesia, SIUJK itu terdiri dari SIUJK untuk perusahaan jasa perencana dan pengawas atau konsultan biasanya itu digolongkan menjadi SIUJK golongan besar, golongan menengah, dan golongan kecil. Ya. Kemudian ini sesuai dengan tadi besar, kecil, menengah, besar. Ya. Jadi ada SIUJK kecil, ada SIUJK menengah, ada SIUJK besar. Ya. Nah, SIUJK-nya mengikuti penggolongan tadi, mengikuti kualifikasinya tadi, klasifikasi yang. Kemudian SIUJK untuk perusahaan jasa pelaksana itu juga sama seperti konsultan, dibagi menjadi besar, menengah, dan kecil. Ya. Nah, ini pengurusan persyaratan pengurusan SIUJK, ya. Itu ada legal umum usaha, biasanya dalam bentuk akte pendirian perusahaan. Ya. Kemudian ada tenaga ahli. Nah, tenaga ahli ini dibuktikan dengan apa? Biasanya dibuktikan dengan ijazah. Kalau ada syarat KTA misalnya, ya, ada syarat KTA, ya, kompetensi tenaga ahli, ya, KTA itu yang mengeluarkan asosiasi. Kalau sekarang yang arsitek itu yang mengeluarkan KTA adalah IAI. Kemudian harus ada SBU, sertifikat badan usaha. Ya. Ini apa namanya, syarat-syarat untuk mendirikan perusahaan. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Silakan kalau ada pertanyaan bisa dilanjut. Ya. Halo, ada pertanyaan? Cukup ya? Ya. Oh. Kalau tidak ada pertanyaan, kuliah kita saya cukupkan sekian dulu. Materinya sudah ada di psikologi, ya. Karena tidak ada pertanyaan, maka untuk kuliah kali ini kita cukupkan sekian dulu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Liv, ya.